Siapa nih yang kalau bikin teri goreng setelah diangkat melempem? Sini-sini, Cici kasih tahu rahasianya cara menggoreng teri supaya tidak melempem dan anti gagal. Triknya hanya perlu kesabaran ekstra dalam menggorengnya, serta menggunakan api yang kecil sampai terinya kering sampai ke dalam. Sebelum kita goreng, kita marinasi dulu dengan bawang putih, kunyit bubuk, garam, merica, ketumbar bubuk, dan sedikit baking powder. Untuk tambahan tepungnya, kita menggunakan dua jenis, tepung beras dan tepung maizena. Aduk rata sampai semua tepung melapisi semua teri. Setelah ini, siap kita goreng. Sobat masak harus perhatikan setiap tahapan perubahan dalam minyak saat kita menggoreng terinya. Lihat, saat pertama kita memasukkan teri, buih-buih di dalam minyak itu sangat banyak dan penuh. Ini menandakan bahwa teri masih dalam keadaan basah. Di tingkat selanjutnya, teri juga masih belum kering, tapi sudah menunjukkan perubahan dengan mengecilnya teri-teri yang kita goreng. Dan saat terakhir, buih sudah tidak ada, teri siap kita angkat. Inilah tahapan yang perlu sobat masak perhatikan untuk mendapatkan hasil teri goreng yang renyah, sekaligus tahan lama. Mari kita tes. Coba sobat masak dengar bagaimana suaranya. Kriuknya renyah bukan? Oke, selamat mencoba. Semoga menyukainya dan semoga berhasil. Bikin camilan dari kentang yuk. Kukus kentang sampai matang. Sementara menunggu kentangnya hangat, kita siapkan bahan isinya, yaitu kita kupas bawang putih sebanyak 4 buah, kemudian jamur shiitake 4 buah, kita potong kecil atau sesuai selera saja. Kemudian kita sisihkan. Lanjut, kita siapkan bawang putih. Kita geprek dan kita cincang halus. Sisihkan. Panaskan minyak secukupnya. Masukkan bawang putih, kemudian kita oseng-oseng sampai harum. Masukkan jamur shiitake. Oseng-oseng kembali sampai semuanya harum dan matang. Selanjutnya kita tambahkan ayam yang sudah dicincang, masak sampai berubah warna. Lalu tambahkan garam, merica, dan ketumbar bubuk. Masak kembali sampai semuanya matang dan harum. Terakhir, tambahkan minyak wijen dan arak masak untuk menghilangkan bau amis dari ayam dan juga untuk menambah cita rasa. Lalu kita sisihkan. Sampai sudah hangat, kita pindahkan ke satu wadah. Kita lumatkan secara bertahap sampai halus supaya mudah dipulung nantinya. Lanjut kita bikin adonan tepung untuk campuran kentangnya supaya kulitnya lebih kokoh sehingga waktu digoreng tidak akan buyar. Margarin cair dan tepung terigu kita aduk, kemudian ditambahkan air secukupnya sampai berbentuk seperti pasta. Di sini Cici tambahkan lagi 2 sendok makan terigu, kemudian tambahkan air secukupnya dan diaduk-aduk kembali hingga menjadi pasta yang matang dengan tanda tidak lagi menempel di wadah. Selanjutnya kita pindahkan adonan pasta ini ke kentang yang sudah kita haluskan tadi, kemudian kita campur rata hingga menjadi satu kesatuan yang mudah untuk kita pulung. Ambil 1 sendok adonan, kemudian kita lebarkan, isi dengan isian ayam. Kemudian kita nyatukan, tambahkan bagian-bagian yang tidak tutupi, kemudian kita gulung dan kita rapatkan. Untuk gulungan sesuai selera saja, bisa bulat atau lonjong. Dan inilah hasilnya. Kemudian kita sisihkan. Untuk pelapisnya kita siapkan 2 butir telur dan juga tepung panir. Cetak telurnya hingga rata. Kemudian masukkan kentang yang sudah kita pulung tadi. Kita lapisi dengan telur, masukkan ke dalam panir, tempel dan ratakan. Sisihkan. Setelah semua selesai, siap kita goreng. Gorengnya dengan api sedang saja ya, supaya matangnya merata dan tidak cepat gosong. Setelah berwarna kuning keemasan, kita angkat. Kemudian kita tiriskan. Kentangnya sudah siap kita sajikan. Gunakan saus sambal super hot dari Del Monte untuk menambah rasa dan mendapatkan sensasi pedasnya. Ayo, mari kita mencobanya. Hasilnya sangat lezat. Sisanya bisa sobat masak taruh di kulkas untuk suatu waktu bisa digoreng untuk cemil sahur atau buka puasa. Punya teri basah? Jangan digoreng saja. Mari kita bikin pepes teri. Ini adalah semua bumbu yang akan kita haluskan. Dan ini teri yang sudah bersih. Dan tambahkan kemangi untuk aroma khasnya. Tambahkan air secukupnya, kemudian blender sampai halus. Tuang ke dalam satu wadah, kemudian masukkan semua teri yang sudah kita bersihkan. Aduk-aduk sampai semua teri termuat-muat bumbu. Untuk penambah rasa, kita tambahkan garam, merica, dan juga sedikit penyedap. Setelah itu, aduk kembali sampai semuanya bercampur rata. Untuk mendapatkan sedikit sensasi pedas, kita bisa menambahkan irisan cabai besar. Masukkan ke dalam wadah, kemudian aduk rata kembali.
Siapkan panggangan, kemudian kita lapisi dengan daun kunyit di atasnya untuk memberi rasa dan tambahan aroma harum. Tebarkan kemangi di atas daun kunyit, kemudian lapisi dengan teri di atasnya, kemudian kita taburi lagi dengan kemangi. Tutup, kemudian kita bakar sampai matang. Dan inilah hasilnya. Mari kita coba. Sangat enak. Sebelum mencoba, semoga menyukainya. Cabai 100.000, 50.000, 30.000, yang namanya sambal tetap jalan terus. Siapkan cabai merah besar, keluarkan bijinya sebanyak setengah kilo. Di sini Cici pakai chopper saja biar lebih praktis dan cepat. Sambil di chopper jangan lupa tambahkan bawang merah, bawang putih, kemudian chopper sesuai dengan tingkat kehalusan yang diinginkan. Setelah selesai di chopper, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan tomat, kemudian kita potong kecil-kecil asal saja untuk kita campurkan nanti ke sambal yang akan kita buat. Untuk pecinta terasi, Cici rekomendasikan terasi udang super dari Tuban yang sudah terbukti kualitasnya enak. Untuk sobat yang mau, jangan lupa klik keranjang kuning. Lanjut, kita sisihkan dulu tomat yang udah kita potong-potong. Untuk yang mau lebih pedas, bisa siapkan cabai rawit. Di sini Cici cuma pakai sedikit saja karena tidak ingin terlalu pedas. Kita iris-iris saja semuanya. Semua siap, kita panaskan minyak. Minyak panas, masukkan cabai yang sudah digiling. Aduk-aduk sampai cabainya sedikit mengering. Tambahkan cabai rawit dan terasi yang sudah dibakar. Masak kembali sampai cabainya matang dan mengeluarkan aroma terasi yang harum. Selanjutnya, masukkan tomat yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, 1 sendok makan gula. Masak kembali sampai tomatnya hancur dan menyatu dengan cabai dan air sudah menyusut. Setelah itu, matikan api kompor dan dinginkan. Setelah dingin, dapat dikemas ke dalam toples dan disimpan ke kulkas agar lebih tahan lama. Selamat mencoba, semoga menyukainya. Resep kita kali ini pindang ayam kampung. Siapkan bahan: tomat 3 buah, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, kunyit yang sudah dibakar, serai, bawang putih, dan terakhir bawang merah. Dan ayam kampung 1 ekor yang sudah dipotong menjadi bagian kecil. Pertama-tama kita iris dulu bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe, serta tomat yang dipotong menjadi bagian kecil. Mari kita mulai memasaknya. Panaskan sedikit minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah, tumis sampai layu, masukkan bahan aromatik, tumis sampai harum dan matang, masukkan ayam, aduk-aduk sebentar sampai tercampur dengan bumbu aromatik. Tambahkan garam secukupnya, merica bubuk, penyedap, aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Tambahkan air secukupnya sampai ayam terendam. Tambahkan 1 sendok makan asam jawa, gula pasir. Aduk kembali sampai semuanya larut. Tutup dan masak hingga matang. Jangan lupa untuk dibuka sesekali untuk dibolak-balikan supaya resapan bumbu merata ke dalam ayam. Setelah ayamnya matang dan kuahnya menyusut, tambahkan tomat dan beberapa cabai rawit bila suka. Aduk kembali, diamkan sebentar sampai tomatnya layu. Dari sini proses memasak kita sudah selesai. Kita siapkan ke dalam mangkok saji, siap disajikan. Ini dia pindang ayam kampung kita, bisa menjadi menu buka puasa nanti. Selamat mencoba, semoga menyukainya. Mari makan.